Sebagai tim legendaris yang sudah lama meninggalkan era kejayaannya di masa lalu, target Williams sebenarnya tidaklah muluk-muluk, yaitu bisa kembali meraih poin saja sudah bagus bagi mereka. Target itu sudah dicapai dengan oke dalam 2 musim terakhir, tapi nampaknya prestasi ini belum begitu memuaskan bagi sang pemilik tim Dorilton Capital, Josh Capito, yang secara perlahan membawa Williams bangkit dari masa kelam mereka, terpaksa angkat kaki dari tim karena dinilai tidak bisa membawa mereka kembali ke masa kejayaan. Capito yang direkrut pada akhir musim 2020 menyusul pergantian kepemilikan dari keluarga Williams ke Dorilton Capital memang cukup mencuri perhatian pada saat itu. Datang ke Williams yang amburadul secara fasilitas dan moral, Capito sadar tentang apa yang harus ia rubah di tim tersebut. Yang pertama ia lakukan adalah melakukan beberapa perombakan dan mencoba untuk merubah kultur atau budaya kerja di Williams. Capito paham jika sebelum ia datang, tim dalam kondisi finansial yang buruk, dan dengan munculnya Dorilton sebagai pemilik baru yang bersedia menginvestasikan uangnya ke Williams, ia harus merubah mental serta mindset dari tim yang sudah lama tidak merasakan atmosfer kompetitif. Menghabiskan bertahun-tahun di dasar klasemen tentu membuat mental semua orang di Williams menjadi terpengaruh, dan Capito mencoba untuk mengembalikan mental petarung yang dulu mereka punya. Beberapa langkah ia buat dengan merekrut FX De Maison sebagai technical director yang dulu pernah bekerja bersamanya di Volkswagen. Meski dikritik karena De Maison belum punya pengalaman yang cukup di F1, tapi penunjukannya diyakini lebih mengarah ke manajerial ketimbang teknis. Sekali lagi, Capito ingin merubah mentalitas dan kultur kerja di Williams sebagai fondasi mereka ke depannya. Secara pengambilan keputusan, Williams juga menjadi lebih berani ambil resiko dan membuat George Russell punya peran yang krusial dalam perubahan mental di tim. Keberhasilan Russell mengeksekusi strategi ugal-ugalan dari Williams sangat penting bagi tim untuk mendapatkan kepercayaan diri mereka kembali. Kombinasi Josh Capito yang berani dan Russell membuat suasana tim menjadi sangat positif dan sangat solid sepanjang musim 2021. Yang harus di-highlight dari Capito adalah ia sukses memperbaiki mental di Williams dengan cara yang positif dan tidak menggunakan tekanan yang bersifat negatif. Gaya kepemimpinannya yang inklusif tapi tegas serta mengandalkan keterbukaan terhadap saran dan kritik jadi kunci bagaimana ia berhasil membuat perubahan di Williams. Secara politis, Capito juga lebih kuat dan berani dalam hal negosiasi, seperti langkah beraninya untuk merombak susunan organisasi tim dengan mengeluarkan Simon Roberts dan mengambil alih posisinya sebagai tim prinsipal. Suksesnya Williams dalam merekrut Alex Albon dari Red Bull sebagai pengganti Russell dan didepaknya Nicolas Latifi juga buah hasil dari kuatnya negosiasi Capito. Tapi sayangnya, hasil dan momentum positif pada musim 2021 tidak berhasil mereka ulangi pada tahun 2022. Mobil FW44 nampaknya masih menyimpan masalah fundamental yang sama dengan mobil pendahulunya, yaitu sangat sensitif terhadap perubahan arah angin. Meskipun secara garis besar, jika dilihat dari performa mobilnya, Williams tidak buruk-buruk amat dengan raihan 8 poin. Keberanian keputusan mereka masih bisa ditunjukkan dengan strategi ugal-ugalan Alex Albon yang memakai ban hard selama 57 lap di Australia. Mobil 2022 juga bukanlah mobil yang didesain murni oleh tim teknis buatan FX De Maison. Itu karena saat ia datang pada pertengahan 2021, konsep mobilnya sudah jadi dan dia hanya mengembangkan semua yang ada dari konsep tersebut musim lalu. Tapi hal itu tidak menutup fakta jika pada 2022 Williams tampil jauh di bawah ekspektasi mereka kalau melihat tahun sebelumnya. Yang menarik untuk dibahas di balik performa pas-pasan mereka adalah kondisi internal di tim Williams yang nampaknya sedikit goyah sepanjang musim lalu. Melansir dari artikel di Motorsport Magazine, tanda-tandanya mulai muncul sejak balapan di Imola ketika Josh Capito marah karena merasa tim tidak serius ketika sesi briefing. Kemudian pada balapan berikutnya di Miami, setelah mengalami kualifikasi yang buruk, Capito mengambil alih sesi briefing dan mengancam jika ia akan membatalkan undangan pesta dari pemilik tim, Dorilton Capital, jika mereka tidak bisa meraih poin. Pada balapan esok harinya, Alex Albon ternyata berhasil finish di posisi ke-9 untuk amankan 2 poin. Dari situlah muncul anggapan jika Dorilton tidak terlalu suka dengan cara Josh Capito menangani masalah. Apalagi dia di awal musim sempat membuat sedikit kontroversi dengan menghapus logo S Senna dari mobil dan menghilangkan nama Frank Williams sebagai founder tim dari motorhome, dinilai tidak sesuai dengan keinginan Dorilton. Dirumorkan jika sejak itu tim terbelah menjadi 2, yaitu pihak yang mendukung Capito dan pihak yang tidak suka dengan perubahan cara kepemimpinannya.
Tapi bisa dibilang perbandingannya cukup besar, yaitu 75% internal pro dengan sang tim prinsipal. Salah satu personel tim mengatakan jika karakter Capito memang cukup blak-blakan dan tegas tanpa kompromi. Tapi ia bisa melihat jika itu semua dilakukan dengan visi atau tujuan yang jelas. Jika ada orang yang berpikir Capito adalah sumber masalah di Williams, menurutnya itu salah. Apa yang Josh Capito lakukan di Williams adalah sebuah evolusi yang memerlukan proses dalam jangka panjang, bukan revolusi instan yang bisa dilakukan dalam 2 atau 3 tahun. Dia sudah mengubah Williams yang tadinya cuma meraih 8 poin dalam 3 musim menjadi total 31 poin selama 2 tahun kepemimpinannya. Tapi sayangnya, ia dinilai bukan orang yang tepat oleh Dorilton Capital, yang sepertinya ingin perubahan yang bersifat instan. Dan kepergian Capito, menurut kami justru membuat proses yang sudah dibuat selama 2 musim tersebut terasa sia-sia, dan mungkin seperti menekan tombol reset bagi mereka. Apalagi mereka juga kehilangan sosok FX Demaison yang ikut pergi sebagai bagian dari bersih-bersih bawahan Capito di Williams. Bisa dibilang ini pertanda yang kurang bagus bagi mereka dengan kosongnya posisi technical director di akhir tahun, karena akan mengganggu fokus tim dalam persiapan mobil baru. Apalagi mobil 2023 atau FW45 akan jadi mobil yang dibuat secara 100% penuh dari tim teknis yang dipimpin oleh Demaison. Nasi sudah menjadi bubur bagi Williams, dan mereka kehilangan salah satu sosok yang sangat mereka butuhkan untuk step up musim ini. Lalu, siapa yang akan menggantikan posisi Capito di sana? Sampai sekarang, Williams masih bungkam terkait siapa yang akan mengisi posisi tim prinsipal dan technical director. Tapi ada rumor jika istri dari Toto Wolff, yaitu Susie Wolff, jadi kandidat terkuat untuk jadi bos di Williams. Susie dan Williams sejak dulu memang punya ikatan, ketika dia melakoni sesi debutnya di F1 dengan turun pada FP1 GP Inggris musim 2014 dan menjadikannya pembalap wanita pertama yang berpartisipasi di balap F1 sejak musim 1992. Karirnya sukses di bidang manajemen tim ketika ia ditunjuk menjadi tim prinsipal Venturi Racing di ajang Formula E. Setelah sukses mengantar Eduardo Mortara finish di posisi kedua klasemen pembalap pada musim 2020-2021, Susie Wolff dipromosikan menjadi CEO di Venturi dan jalani musim terbaiknya dengan finish di posisi kedua konstruktor. Sampai akhirnya Susie Wolff meninggalkan Venturi karena tim tersebut akan berganti nama menjadi Maserati. Menganggur dan punya track record yang bagus di Formula E, tidak heran jika namanya digaungkan untuk menjadi suksesor Josh Capito dan bisa memberi secerca harapan di Williams. Apalagi tim ini dikenal punya sejarah yang bagus dengan keterlibatan perempuan di internal mereka, seperti Claire Williams yang jadi tim prinsipal dulu, Jamie Chadwick yang masih jadi pembalap akademi, dan juga Susie Wolff sendiri yang sukses cicipi mobil F1 di sana, menatap peluncuran mobil 2023 mereka pada tanggal 6 Februari nanti. Seharusnya tak butuh waktu lama bagi Williams untuk segera mengumumkan tim prinsipal yang baru. Namun yang jelas, kekosongan posisi krusial seperti bos dan technical director membuat Williams menjadi tim paling tidak jelas dan suram dalam memulai musim baru. Dengan kondisi seperti ini, bisakah Williams lebih baik dari musim lalu? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya.